dalam kekuatanmu ku percaya. Ku percaya. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku berlimpahkan itu, bagaikan Raja Wali. Raja Wali bertinggi tinggi, Raja Wali melintasi badai hidup ini, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan langit. Oh, bagai Raja Wali, oh, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup ini, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja. Oh, melintasi langit biru, oh, bagai Raja Wali. Na 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 na. Melintasi langit biru bagai Raja Wali. Haleluya. Tapi kok aku angka 85-nya udah ku buat nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Muncul. Coba nanti aku lihat. Nah, biar aku yang rename deh. Oke. Aku rename ya. Rename deh. Kak Febe angkatan berapa? 85 ya? 85 juga ya? Siapa? 82. Oh, 82. 82. Oke. Siapa tuh? Kak Febe. Kak Febe. Angkatan nama KDB Karawuan. Oh, Kak Devi ya. Iya. Kak Devi ya kan. Bisa dimulai, Kak. Bisa. Ntar dulu Kak, apa? Bang Ucoknya belum muncul ya? Nggak apa-apa? Belum nyampe. Oh iya, kalau Kak Febe ya senior aku ini. Iya. Itu senior aku juga. Baik, Kak. Ini udah keluar, kamu baru masuk. Libels nih ya. Vokal grupnya Libels dulu kakak. Buat Kak Ewa. Bisa dimulai, Kak Sarif? Bisa Kak. Ya, mulai aja udah 8.10. Oke, kita dulu ya. Oke, selamat datang, selamat berkumpul kembali para
kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali mengikuti acara ibadah rutin Roh Kris Lintang 30. Mungkin kita akan buka puji-pujian oleh Pak Alexi ya, dari Angkatan 85. Silakan Pak Alexi untuk memimpin puji-pujian. Lingkupiku, dengan sayangmu, dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Raja semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Kita ulangi sekali lagi dari awal. Lingkupi. Dengan dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau, ku tenang sebab Kau Allah. Buka. Kembalikan Brother Sarif. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu Bapa yang Kau berikan pada kami sehingga kami dapat berkumpul pribadi lepas pribadi di tempat ini Bapa, para alumni rohaniawan, rohaniawati Kristiani SMP Negeri 30 lintas angkatan. Bapa, biarlah Engkau turut campur tangan, Engkau hadir dalam acara persekutuan ini Bapa, biarlah segala sesuatu kami kembalikan kepadamu saja, demi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Bapa, satukan hati kami Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah kami berkumpul ini dapat bermanfaat bagi kami dan kami diberkati untuk memberkati Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai acara ibadah ini. Kami serahkan kepada dalam tangan Bapa, Engkau pimpin hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
I can take him. I'm so lonely, Lord, I need you so. Oh, I remember all the bad time Jesus came into my soul. Oh, Jesus, Jesus, ooh, every time I pray for you, you are my Savior, and take me the way. I need you so much. Oh, Juru selamat Yesus menolongku. Ku sesalkan dosa-dosa, Yesus tolong jiwaku. Oh Yesus, Yesus, tiap saat ku berdoa padamu. Kau penolongku, kau penebusku, juru selamatku. Oh, you are my Savior, and take me the way. I need you so much. Haleluya. Saya akan ada kesaksian sedikit. Sebenarnya hari ini saya nggak bisa, ya kan? Hari Kamis saya ada mengajar vokal secara online ya dari Yamaha Musik. Namun beberapa hari sebelumnya Brother Hisar udah hubungi saya. Tapi memang saya untuk saat ini saya rindu terus akan firman Tuhan gitu. Apalagi tanggal 16 kemarin adik ipar saya baru dipanggil Tuhan karena COVID-19. Jadi sebenarnya kami berharap dia sembuh, umurnya masih 42 tahun. Tapi sejauh sebelumnya udah berdoa, 10 hari dia dirawat di isolasi Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Dia pulang dari Jakarta tanggal 28 waktu itu, 28 Oktober. Terus besoknya dia demam terus, akhirnya terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Paru-parunya sudah putih semua, dan 10 hari dirawat di rumah sakit. Tuhan berkehendak lain. Ya. Puji Tuhan, saya pribadi sebenarnya berharap disembuhkan gitu kan. Namun Tuhan punya kehendak lain. Tapi puji Tuhan, saya pun sudah berjanji walaupun Tuhan berkehendak itu, saya tidak akan kecewa dengan Tuhan gitu. Walaupun ada beberapa keluarga pasti sempat kecewa karena pikir kan kok Tuhan nggak mau tolong, katanya Tuhan penolong gitu kan, Tuhan penolong akan menyembuhkan gitu. Ternyata Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Tuhan menyembuhkannya secara total sehingga penderitaan yang dia alami yaitu sembuh secara keseluruhan, dan segala pergumulannya pun sudah selesai sampai saat itu. Adik saya itu dia seorang advokat yang baru berkembang ya, cukup handal di Pekanbaru. Dia adalah sebelumnya tahun 2002 itu baru bertobat dari bandar narkoba, segala kejahatan yang sudah dia lakukan. Dia bertobat, dan maaf aja dulu dia kuliah kemanapun tak bisa, apapun tak bisa. Tak bisa benar-benar. Kuliah tak selesai, sekolah pun pindah-pindah tak naik kelas.
Namun setelah dia bertobat, Tuhan ubah semua dan dia menjadi benar-benar orang yang diberkati, dan dia bisa kuliah, menjadi sarjana hukum, bahkan menjadi MDiv, menjadi dan mengambil MH-nya, semua bisa dia seperti itu. Yang kita pernah bayangkan gitu setelah dia bertobat. Nah, kami makanya karena dia sayang semua kan sayang. Kenapa? Dia udah bertobat, dia udah ini kok malah Tuhan panggil gitu. Nah, jadi tapi namun itulah kehendak Tuhan dalam kondisi seperti itu, dan kami juga dalam kondisi susah, sulit semuanya juga, terus dihadapi dengan masalah seperti ini. Namun itu Tuhan terus mengarahkan gitu dari hari ke hari dengan firman Tuhan. Nah, beberapa hari yang lalu juga firman Tuhan selalu mengajarkan mengandalkan Tuhan, lebih dekat lagi. Nah, jadi rencana Tuhan untuk keluarga kami ternyata itu untuk kami lebih dekat, berharap, semakin berharap, selalu mengandalkan Tuhan dari hari ke hari. Inilah kesaksian saya. Makanya saya selalu juga suka dengan lagu pujian pertama itu tadi, lingkupilah. Saya selalu membayangkan saya ada dalam pergumulan berat. Gitu. Kalau dalam pergumulan berat, saya mau maju ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, samping nggak bisa, kiri kanan, ke bawah nggak bisa. Cuma satu jalan adalah ke atas, yaitu Tuhan. Berharap pada yang di atas, yaitu Tuhan Yesus, yang mengangkat aku dari badai tadi. Di saat badai bergelora, dia mengangkatku terbang, akhirnya bersama dia, dan Tuhan mengalahkan segala pergumulan, kesulitan kita. Puji Tuhan, itulah kesaksian saya. Terima kasih. Kita akan masuk dalam lagu firman Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan malam hari ini, kita naikkan pujian Kurindu Sabdaku, Kurindu Firman-Mu. Kurindu sabda-Mu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu kami berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Silakan Saudari Eva. Untuk doa firman Tuhan, Saudari Eva, silakan doa firman Tuhan. Terima kasih Bang Sarif. Oke, rekan-rekan, abang kakak Progres Lintang 30, sebelum kita berbagi cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami kepadamu ya Bapa, atas segala kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, di mana saat ini kami bersama-sama untuk duduk diam mendengar firman Tuhan. Kiranya kasih dan karunia Tuhan melingkupi kami, biarlah Roh-Mu yang kudus yang selalu menyertai kami, supaya kami boleh mendapat berkat, dan berkat itu boleh kami pakai dan kami boleh beri kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati rekan-rekan kami yang mungkin saat ini dalam perjalanan, kiranya kasih dan karunia Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelumnya Shalom. Halo. Salam Kak. Apakah Halo. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas apa kurang keras? Cukup Kakak. Pas. Oke, terima kasih. Pas. Oke. Baik, kakak-kakak, adik-adik, atau abang di sini, perkenalkan dulu ya saya sebelum saya ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol bercerita. Buat beberapa rekan pasti udah kenal dengan saya. Saya Eva Hotni Riznaria Silalahi. Saya angkatan 88. Jadi saya pun juga baru bergabung di Rockris ini. Terima kasih untuk Andri yang sudah membawa saya untuk terlibat di dalam sini. Dan saat ini itu saya baru langsung didaulat untuk membawakan firman Tuhan. Mungkin kali boleh masukkan untuk panitia, jangan bawa firman, kayaknya berat banget gitu loh ya. Kayak pendeta. Renungan. Ya, benar. Kita merenungkan betapa banyak berkat Tuhan yang kita terima gitu loh. Seperti itu kali ya buat panitia, buat pengurus gitu ya. Jangan firman Tuhan deh, kalau pendeta boleh deh dikasih firman Tuhan. Buat kita yang, buat saya lah pribadi jangan lah ya. Oke, jadi begini, saya ada kasih share ke Bang Sarif, udah ada ya? Untuk firman yang akan kita baca hari ini, sebenarnya ini firman yang diberikan orang kepada saya ketika saat saya mengalami pergumulan. Dan saat itu benar-benar pergumulan yang sangat berat, dan aku mau berbagi dengan kita semua di sini. Jadi sebenarnya cuma satu ayat, lebih baik kita baca secara keseluruhan supaya kita nyimak ya katanya gitu. Kita akan buka Matius 7 ayat 7 sampai 11. Oke, saya akan membacakan buat rekan-rekan sekalian. Matius 7 ayat 7 sampai 11, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, jadi saya mendapat satu ayat, yaitu ayat yang ke-7. Minta tolong Bang Sarif. Ayat yang ke-7 itu berbunyi, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saya hanya mau berbagi cerita bahwa ayat ini sungguh mengena di dalam kehidupan saya pada waktu saya mengalami pergumulan. Pergumulan itu datang sangat hebat, dan itu membuat saya malah justru semakin bertambah cinta saya kepada Tuhan Yesus. Dan itu benar-benar ada dan nyata gitu loh. Nah, mungkin saya langsung cerita aja deh, saya nggak bisa cerita secara alkitabiah, tetapi saya mau sharing betapa kasih Tuhan itu maha dahsyat, maha hebat yang saya dapat. Jadi ceritanya seperti ini. Tahun 2019, suami saya mengalami yang namanya sakit. Seluruh rumah sakit di Jakarta sudah kami datangi, mulai dari model yang namanya BPJS sampai swasta, sampai dari dia di banyak sekali tes darah, semua tes dijalani sampai terakhir adalah biopsi.
semua dokter tidak ada yang bisa memberikan keputusan apa penyakit yang diderita suami saya. Karena penyakit itu ada di belakang leher sini. Jadi suami saya merasa kayak orang bilang katanya asam urat atau rematik, saya juga kurang tahu. Tetapi ternyata tidak satupun dokter yang bisa mengatakan apa penyakit suami saya. Dari dokter saraf, dokter bedah saraf, dokter paru, dokter penyakit dalam, semua dokter sudah kami jalani. Dan tak satupun dokter yang ada di Jakarta ini memberi keputusan apa yang menjadi penyakit yang dialami suami saya yang di belakang leher ini. Karena ketika hasil di biopsi, dikatakan bahwa itu ditemukan satu massa di paru-paru. Dan ketika dibuka, ternyata itu sel itu mati. Jadi tidak dapat apa-apa. Jadi pergumulan kami lah, bahwa kok bisa begini, tetapi lama-kelamaan suami saya merasa jadi payah ya, sakitnya makin lama bukannya makin bertambah sehat, tapi malah semakin lama semakin terpuruk, apalagi ketika dibiopsi. Setelah habis dibiopsi, justru semakin lama malah semakin menurun kondisi kesehatannya. Lalu akhirnya kami memutuskan, pergilah kami ke salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di Jakarta Selatan. Di situ ada sepupunya. Lalu mereka ngobrol. Dia cuma ngelihat hasil biopsi. Baru dia yang bisa mengatakan bahwa padahal dia cuma ngelihat hasil biopsi ya. Suami saya itu belum dipegang, belum diperiksa sama sekali. Lalu dia ngomong, Elae, kayaknya lu kena kanker paru deh. Saat itu dunia kami rasakan benar-benar runtuh ya buat kami. Karena si sepupu kami itu bicaranya dengan enteng gitu loh. Kok kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Kata suami saya. Kata dokter itu dia bilang, lah iya abang gue begitu, nih ciri-cirinya sama. Jadi justru yang menemukan itu sepupu dari kami gitu loh. Pulangnya kami benar-benar menemukan keredam gitu loh. Asal tahu rekan-rekan, ternyata dia bilang bahwa ini kanker paru stadium 4A. Kami tidak diam untuk satu dokter doang. Lalu kami cari alternatif second opinion. Dan ternyata dokter yang lain pun juga nggak bisa ngomong, katanya enggak, ini bukan apa ini. Kami jadi bingung gitu loh. Kok bisa gitu loh? Ada dokter bisa mengatakan ini bukan apa-apa, ini malah dibilang katanya ini TBC tulang. Kayaknya kami jadi bingung apa yang harus kami lakukan. Itulah yang kami perbuat. Ya udahlah kami berdoa. Kita berdoa mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan. Di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kami hampir menyerah, akhirnya ya sudahlah. Mungkin kita lebih baik pergi gitu loh. Akhirnya kami keluar, kami pergi cari rumah sakit di mana kami bisa mencari dokter yang bisa benar-benar tahu penyakit dari suami saya. Dan ketika kami sampai di sana, dokter di sana mengatakan bahwa di belakang tulang ini yang namanya belakang leher ini, ternyata di sini kalau rekan-rekan tahu bahwa di situ ada tumpukan tulang 7 ruas, itu udah hancur. Katanya sih ini nggak tahu kenapa ini bisa keropos, dibilang. Mungkin kali karena sakit keropos gitu lah ya, tulang keropos atau segala macam dibilang gitu ya. Jadi ini harus dioperasi. Karena jika sedikit aja, Bapak ini nanti akan mengalami yang namanya lewat, dibilang. Karena ini penyangga kepala. Tulang yang di belakang sini ini adalah penyangga kepala. Jadi di sana rumah sakit itu, dokter memeriksa semua. Dan benar bahwa suami saya pertama kali harus ditolong adalah yang di bawah ini, dia harus dikasih pen untuk menyangga kepalanya. Jadi singkat cerita, ketika kami di sana di rumah sakit, ternyata dokter di sana benar-benar memeriksa kondisi suami saya. Kebetulan suami saya juga sudah pasang ring. Jadi dokter di sana, mulai dokter jantung, dokter paru, dokter darah, dokter saraf, dokter bedah saraf, semua datang cuma buat memeriksa.
kondisi suami saya. Dan terakhir adalah dokter anestesi. Lalu dokter John ini, dokter bedah ini mengatakan bahwa kita akan operasi dalam waktu 1 minggu. Lalu dokter anestesi ini bilang, saya tidak sanggup. Dia nyerah. Kenapa? Karena menurut dia ini nggak akan bisa. Bapak ini bisa lewat, katanya. Lalu dokter John namanya ya, dokter bedah itu bilang, ya sudah kalau kamu tidak bisa, katanya. Kita panggil dokter anestesi yang lain. 4 dokter anestesi menyatakan tidak bisa. Kebayang nggak? Kita ditolak sama dokter anestesi, gitu loh. Kok bisa ya dokter anestesi menolak dokter bedah untuk melakukan operasi? Gitu loh. Lalu akhirnya dokter John ini akhirnya dia nego lagi sama dokter anestesi ini. Terakhir adalah dokter yang pertama. Lalu dokter anestesi yang pertama itu ngomong sama kami, oke, saya akan terima tugas ini. Jadi operasi ini akan dijalankan. Sebelum operasi ini dijalankan, seminggu sebelumnya, saya mendapat ayat ini. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Yang ngomong ini adalah adik saudari suami saya. Kakak, dia bilang, kakak, ketoklah pintu Tuhan itu, katanya. Ketok aja, Kak. Apa caranya? Aku tanya. Aku sudah berdoa. Aku sudah bernyanyi, semua sudah saya lakukan, gitu. Tetapi si adiknya ini ngomong, kakak, berpuasalah. Dengan cara itulah kita mengetok pintu hati Tuhan, supaya abang ini bisa diselamatkan. Karena dokter di sana itu sudah meragukan bahwa ini akan berhasil dan sukses. Termasuk dokter anestesi. Karena menurut mereka, dokter anestesi inilah yang tahu kadar berapa banyak yang namanya obat bius, supaya yang berlebihan bisa-bisa nanti bapak ini nggak bangun, dibilang. Jadi selama seminggu itu saya berpuasa. Saya tidak bilang sama siapa-siapa apakah saya berpuasa atau tidak. Saya berpuasa. Ketika saya berpuasa, bukan hanya sekedar saya berdoa, puasa makan, puasa minum. Tapi ternyata ketika saya berpuasa itu, sebelumnya saya tidak tahu apa artinya puasa. Menurut saya puasa itu cuma makan dan minum. Tetapi ternyata ketika saya puasa, disitulah saya mendapat banyak sekali bahwa gila ya Roh Kudus itu ya bekerja ya. Saya begitu ternganga-nganga bahwa Roh Kudus itu bekerja sangat hebat. Ketika saya berpuasa itu bukan cuma makan minum saja. Saya disuruh bernyanyi, saya disuruh baca firman, dan satu lagi saya disuruh bekerja. Bekerja dalam arti kata apa yang bisa kamu perbuat untuk dapat menolong orang lain, itulah upah dari puasa. Sedangkan saya di negeri orang, kebayang apa yang harus saya lakukan. Ya ternyata cuma perbuatan kecil ternyata itu bermakna. Ketika saya berpuasa itulah saya baru tahu bahwa ternyata kita baru, oh ya suara Tuhan itu benar-benar datang dan nyata di dalam kehidupan saya pribadi khususnya. Jadi ketika hari mulai dioperasi, hari H lah, itu adalah puasa saya yang ke-6. Saya memang membuat kondisi supaya di hari suami saya dioperasi, disitulah saya puasa terakhir. Jadi dokter sudah membuat jadwal puasa operasi dimulai jam 12 dan kami keluarga dipanggil. Disitulah dokter anestesi itu datang kepada saya. Dia membawa satu lembar kertas. Dia bilang, Ibu tolong tanda tangan surat pernyataan ini. Rekan-rekan tahu apa itu isinya? Ternyata isinya bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu setelah operasi. Maksudnya apa nih dok? Saya bilang, saya belum paham. Jadi Bu, kalau ada apa-apa dengan Bapak, ketika operasi selesai Bapak tidak bangun, artinya kami rumah sakit tidak bertanggung jawab. Bisa dibayangkan, saya nangis, saya ngelihat suami saya, tapi suami saya justru menguatkan saya.
Udah tenang aja, kita bisa kok, dia bilang gitu. Udah tanda tangan, dia bilang gitu. Saya tanda tangan, dan ternyata bukan saya saja yang tanda tangan, termasuk pasien. Pasien pun harus tanda tangan surat pernyataan bahwa rumah sakit tidak akan bertanggung jawab jika ada terjadi apa-apa setelah operasi. 6 jam kemudian, ya 6 jam suami saya dioperasi. Pukul 6, jam 6 sore. Pas di saat itulah saya mengakhiri puasa saya. Dokter anestesi itu datang lari dari kamar operasi dengan wajah sumringah. Ibu katanya, Bapak sudah bangun katanya. Bapak bangun Ibu katanya. Selamat ya Ibu katanya. Tunggu ya, nanti 2 jam lagi Bapak akan pulih kembali. Itu amazing banget buat saya ya pribadi. Gila ya. Oh my God gitu. Aku nggak bisa ngebayangkan betapa baik dan hebatnya Tuhan itu. 2 jam kemudian barulah dokter dokter bedah itulah baru keluar. Dan dia baru ngomong, Ibu, Bapak sudah siap operasinya. Dia kasih tahu bahwa yang di belakang leher ini dia pasang 7 pen. Ada 7 pen. Dan Ibu, hasil biopsi ternyata yang di belakang ini bahwa tulang itu bukan pengkeroposan, tetapi tulang itu habis dimakan sel. Dan kami belum tahu itu sel apa, dia bilang. Karena itu semua sel mati. Selnya mati. Kami tidak tahu, katanya. Tetapi kalau Ibu bisa, Ibu mau, kami akan biopsi lagi. Kami akan cari tahu apa yang menyebabkan ini, tulang ini bisa hancur, dia bilang. Jadi suami saya itu disanggah kepalanya dengan 7 pen. Kebayang ya? Ini kalau lewat bandara ini bunyi semua nih, bunyinya kenceng banget ya ambulan. Seperti itulah ceritanya. Jadi sebenarnya suami saya nggak sampai di situ ceritanya. Ketika suami saya keluar, dia bilang bahwa aku sehat, dia bilang. Hebat katanya. Dia cerita, ketika dia sudah pulih, 4 jam kemudian di kamar, jam 9 dia bilang, aku ngelihat Tuhan Yesus pas di sebelahnya Dr. John, katanya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bilang, ya puji Tuhan lah, aku bilang, puji Tuhan bahwa Tuhan sudah bikin ini baik. Dan esok paginya, dokter anestesi itu datang lagi kepada saya, dan dia minta izin sama saya bahwa Ibu, hasil Bapak ini, dia bilang, kronologis dari Bapak Hasibuan ini, kami minta izin untuk kami share menjadi bahan disertasi S2 di kami. Nama Bapak akan kami samarkan, umur Bapak akan kami samarkan, semua akan kami samarkan. Ini semua akan jadi bahan disertasi kami ketika kami mengadakan untuk dokter anestesi, mengambil S2. Tentu saja saya bilang, silakan dok, pakailah itu untuk kemajuan ilmu kedokteran. Singkat cerita supaya jangan saya dapat waktu cuma 15 menit. Singkat cerita, sampailah kami di rumah. Ternyata di rumah itu bahwa ketika kami meninggalkan di rumah, anak-anak cuma berdua. Kami tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya, gitu loh. Ternyata ketika kami pergi ke sana, banyak orang yang menunjukkan kasihnya kepada kami. Anak-anak kami itu tiba-tiba bilang sama saya, Mama kami pesta. Ada babi panggang, ada ayam goreng, ada bakmi goreng. Siapa yang nganter? Saya tanya. Ini teman-teman semua, teman-teman Papa katanya. Kami benar-benar amazing gitu loh. Kami nggak menyangka, padahal memang udah banyak kami siapkan. Tapi ternyata Tuhan kirim banyak malaikat tanpa saya buat kami gitu loh. Jadi ternyata doa itu benar nyata dan ada, dan Tuhan itu memang benar ada dan nyata. Tanpa ragu-ragu dia mengirimkan malaikat-malaikat tanpa sayap itu untuk menolong dan menjaga kami. Saya pribadi mengatakan bahwa gila ya, Tuhan itu udah membuat kita jadi seperti ini. Dia mau menyatakan bahwa hey, ada aku di sini, jangan takut gitu loh. Yuk aku pelihara, bahasanya seperti itulah. Itulah membuat kami tetap tenang menghadapi segala yang kami lalui. Ternyata suami saya nggak sampai di sini. Kejadian ini adalah bertambah seminggu setelah kami pulang, ternyata
Kedua tangan suami saya tidak bisa bergerak. Ternyata ada urat di sini yang kena. Suami nggak bisa bergerak tangan, kami bawa lagi ke rumah sakit. Ketika kami bawa ke rumah sakit, sama. Dokter dari rumah sakit yang ada di Salemba sampai ke dokter Semanu, semua nggak ada yang bisa. Dia bilang, ibu ini harus begini, ibu harus begini. Saya kayaknya banyak sekali birokrasi yang harus kita lalui. Sampai terakhir kami ke rumah sakit yang ada ruang bencana. Ya, itu sampai saya nggak bisa ngebayangin bahwa saya harus waiting list untuk waktu 12 hari mencari kamar. Saya nggak bisa ngebayangin, teman-teman, kalau bukan karena kuasa doa. Salah satu dokter di rumah sakit itu bilang, ibu saya gregetan katanya dengan penyakit bapak ini, dia bilang. Dan dokter itu adalah dokter berkebangsaan India. Lebih baik ibu bawa bapak ke rumah sakit saya, dia bilang. Kita akan bawa ke sana, saya akan kasih lihat bahwa ini harus benar-benar dicari, kita temukan sampai dapat, supaya kita bisa mengobati bapak, dia bilang. Akhirnya kami menyerah, ya udah dokter, di mana rumah sakit itu kita ke sana. Kami pergi ke sana. Dan benar, lalu dia bilang, ibu kami akan memanggil tim, dokter ini, dokter ini, dokter ini, dokter ini. Silakan dokter, aku bilang, silakan. Kami akan membiopsi bapak, dikasih tahu, diterangin dengan jelas bahwa nanti kami akan bor, dibor sampai ke dalam massa yang ada di paru-paru bapak. Saya nggak bisa itulah dia. Udahlah, saya cukup bilang berdoa dan puasa. Itu saja. Dan dokter itu akhirnya memanggil timnya, ada 5 orang tim, dan dia bilang saya akan berusaha, saya tidak akan keluar dari kamar operasi sampai ini ketemu. Benar, 6 jam kemudian dia keluar. Dia datang kepada saya dengan muka penuh keringat. Dia bilang, ibu mohon maaf. Ternyata benar, bapak ini kena kanker paru stadium 4A. Dan itu sudah menjalar ke mana-mana. Termasuk paru-paru bapak yang sudah ada kena genangan air. Hebat ya ceritanya. Seperti itu. Dan memang saat itu kondisi suami saya begitu biopsi lagi drop. Dokter itu bilang, kenapa itu sel tidak diketemukan? Akhirnya dia cerita, ibu, ini yang namanya sel kanker. Waktu biopsi yang pertama kan dia baca kronologi penyakit suami saya. Itu cuma permukaannya doang Bu yang dicongkel. Dan itu hasilnya tidak ada. Memang selnya mati. Jadi tadi saya ngebor. Jadi paru-paru suami saya dilubangin buat ngambil massa yang di dalam. Jadi sampai ke intinya, di tengah, baru ketarik. Ternyata sel itu masih hidup di dalam. Tapi dibungkus dengan sel mati. Seperti itulah cerita yang kami harus hadapi. Apapun itu, saya tidak, dengan hasil dokter itu saya, saya mencoba menerima gitu loh ya. Kita coba, kita harus terima. Suami saya belum dapat mendengar cerita itu karena dia belum sadar dari ruang operasi hasil di biopsi. 2 hari kemudian dokter itu sendiri yang ngomong sama suami saya. Dan ternyata ya suami saya sepertinya mulai dia mulai mulai bersiap. Terakhir adalah ketika ulang tahun anak saya. Jadi itulah terakhir kali dia sadar. Terakhir kali dia sadar, dia bisa merayakan ulang tahun anaknya. Setelah itu, hari Seninnya, akhirnya dia tidak sadarkan diri. Sebelum dia tidak sadarkan diri, memang ada kejadian di mana kami itu di rumah sakit cukup lama, sebulan. Dokter paru ini masih muda. Dokter yang menangani suami saya, dokter kanker paru, masih muda banget kayak bintang film. Saya nggak tahu apa sih, kok bisa dokter ini bisa menghandle orang hebat banget ya kanker paru. Jadi dia tetap memberi kekuatan segala macam. Pokoknya ibu harus ini, nanti habis ini gini, ntar di kemo segala macam. Jadi suami saya itu harus kemo segala macam, padahal suami saya udah udah payah banget. Terakhir kali dia harus kemo 8 kali.
Kemo yang pertama dia masih kuat, yang kedua dia pegang tangan saya, dia bilang cukup katanya, cukup. Sudah cukup katanya, saya nggak kuat. Seperti itu. Akhirnya ya sudahlah. Saya bilang sama dokter bahwa suami saya tidak mau lagi di kemo. Dan itu selama 2 minggu, ini kejadian sebelum suami saya pergi. Anak saya tabrakan. Mobilnya nabrak dengan mobil yang sama-sama turun dari jalan tol di Becak Kayu, yang turun di depan Pondok Kelapa. Itu jam 6 sore katanya. Lalu anak saya telepon saya jam 9 malam. Dia bilang, "Mama, aku tabrakan." Kata pertama yang saya keluarkan adalah, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia nangis. "Kok Mama nggak nanya mobilnya?" "Kenapa Mama nggak nanya mobilnya?" "Loh, aku tanya kamu, nak, keadaan kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, Ma," katanya. "Oh ya sudahlah kalau kamu baik-baik saja," aku bilang. Jadi saya langsung telepon sepupu saya, "Coba tolong lihat di rumah anak saya, dia habis tabrakan." Lalu sepupu saya jam 11 malam datang ke rumah memeriksa semua kondisi badan anak saya. Lalu dia telepon saya, dia bilang, "Baik-baik saja si Abraham, baik, sehat, semua nggak ada apa-apa." Dia bilang, "Oke, berarti saya tenang ya." Jadi 2 hari kemudian saya pulang, rekan-rekan tahu tidak, mobil saya itu hancur sebelah. Pintu nggak bisa dibuka. Pintu kanan nggak bisa dibuka, bemper depan hancur, pokoknya hancur parah. Terus anak saya cerita, jadi mah gini ceritanya, mereka sama-sama turun, jadi yang nabrak mobil anak saya, jadi dia maksudnya mau belok ke kanan, ada mobil di sini. Lalu yang punya mobil turun katanya. Terus dia lihat keadaan mobil yang ditabrak, anak saya juga lihat, dia bilang mobilnya baik-baik aja, Ma. Terus dia melihat mobil anak saya, dan dia melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki anak saya. Terus dia bilang, "Oke, nggak apa-apa, silakan pulang." Bisa kebayang nggak anak SMA kelas 3 habis tabrakan, lalu dia minggir, katanya, "Mama, aku gemeter, aku takut," katanya. Itu kejadian yang kami alami, gitu loh. Di saat saya mengalami ini, datanglah seperti ini. Tetapi saya bersyukur bahwa anak saya baik-baik saja. Kalau mobil bisa diganti, tapi anak saya tidak bisa diganti. Saya ngomong begitu sama anak saya. Yang penting kamu baik-baik saja, Bang. Dia bilang, "Mama, aku takut banget." Takut banget. Cuma satu kata yang dia keluarkan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu aja. Dia nggak bisa berdoa. Dia cuma manggil itu aja. Tuhan Yesus ketika dia gemeteran. Jadi setiap kami lewat situ, dia selalu ingat itu kejadian. "Aku ingat nih, Ma," katanya. "Aku ingat ini, Ma." Seperti itu. Itu kejadian sebelum suami saya dipanggil. Terakhir adalah ketika, maaf jadi banyak ya, terakhir adalah ketika ini kejadian bahwa suami saya sudah mulai tidak sadarkan diri, banyak orang yang sudah datang, termasuk pendeta. Jadi ada pendeta, 3 orang pendeta, mereka datang untuk mendoakan suami saya. Ternyata pihak rumah sakit tidak mengizinkan karena kondisi Bapak sedang parah dan harus banyak pantauan dari dokter. Lalu saya turun ke bawah, saya turun menemui 3 orang pendeta ini. Lalu pendeta ini, mereka ternyata bertiga ini sebenarnya yang saya kenal cuma satu, mereka ternyata sedang mengambil S2 di STT Jakarta. Mereka bilang, "Sebenarnya kami datang ke sini mau mendoakan Amang," katanya, "mau mendoakan Inang," katanya, "mendoakan Bapak dan Ibu," dia bilang. "Tetapi karena Bapak di sana, kita berdoa saja di sini," dia bilang. Jadi kami berdoalah di bawah. Ternyata buat saya, bahwa ternyata itulah Tuhan punya rencana, Tuhan memberikan saya kekuatan kali ya, melalui 3 orang pendeta ini. 3 orang pendeta itu satu-satu mendoakan saya. Satu-satu mendoakan saya. Kepala saya dipegang, pundak saya dipegang. Lalu selesai mereka bertiga berdoa, lalu salah satu pendeta bilang, "Ibu," katanya, "apa yang bisa kami lakukan?" katanya. Tahu nggak saya ngomong apa? "Saya perlu bahu, saya mau nangis."
Akhirnya saya dipeluk sama 3 orang pendeta itu. Mari Bu, menangislah di bahu saya. Saya benar-benar menangis. Saya nggak bisa ngebayangin, saya di koridor rumah sakit itu dilihat orang, saya dikelilingi 3 orang laki-laki pendeta, di situ saya menangis. Dan ternyata itulah rupanya Tuhan ngasih saya kekuatan gitu loh, untuk menghadapi hari selanjutnya, di mana hari selanjutnya itu berat. Dan ternyata saya bisa melaluinya. Dan saya benar-benar bisa melaluinya. Saya bisa menguatkan anak-anak saya ketika bapaknya dipanggil. Saya bisa berdiri tegak. Saya bisa menghadapi gitu loh. Ternyata itulah rupanya Tuhan punya apa ya? Punya rencana gitu loh untuk hidup saya. Betapa hebatnya Tuhan itu, benar-benar hebat. Di dalam kita menghadapi pergumulan, Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di sebelah kita. Cuma kita kadang-kadang suka, mana sih Tuhan, mana sih Tuhan. Dan itu saya lihat, itu Tuhan itu memang ada. Dan itu ternyata Tuhan memang pelihara saya, pelihara keluarga saya sampai hari ini. Dan itu tetap saya bawa di dalam doa, bahwa saya tetap bilang sama anak-anak, kita semua ini bisa, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan. Satu lagi kabar yang gembira adalah, maaf ya, jadi Nina Bobo kita. Kabar gembiranya lagi adalah anak saya itu kelas 3 SMA. Dia harus menghadapi ujian di zaman corona. Kebayang ibu bapak, teman-teman, dia harus menghadapi ujian, di mana dia harus menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Kembali lagi puasa. Dia bilang sama saya juga mau puasa mah, dia bilang. Tetapi kondisinya saat ini dia bilang saya nggak bisa, saya harus belajar, saya harus kasih saya mau coba katanya, mau kasih lihat bahwa maksudnya aku mau coba dulu, karena memang dia sangat berambisi banget bahwa aku coba dulu, aku ingin masuk universitas negeri. Cuma satu yang saya katakan sama dia, kamu nggak boleh putus asa, karena ini banyak ribuan orang yang mendaftar. Jadi kamu nggak boleh putus asa, nggak boleh marah ketika Tuhan bilang engkau tidak dapat. Dan dia berjanji, ya, saya tidak akan marah. Jadi kami mengambil bagian kami masing-masing. Saya tidak bilang bahwa saya berpuasa. Saya berpuasa, anak saya melakukan tugasnya belajar. Dan ketika kemarin bulan Oktober dibuat pengumuman, saya cuma berdoanya waktu puasa adalah, Tuhan kasih belum satu aja buat anak saya. Satu aja. Supaya dia bisa masuk universitas negeri. Mau yang mana aja deh, mau di Jayapura kek, mau di Palembang kek, mau di ujung mana kek, pokoknya yang penting dapat deh pokoknya. Yang penting negeri, supaya anak saya seneng gitu loh. Maksudnya supaya dia udah berjuang mati-matian gitu loh. Ayolah please God, aku bilang. Dan ternyata jawabannya ketika pengumuman itu, saya benar-benar, ini benar-benar Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus kerja. Ternyata benar anak saya dapat, dan enggak dikasih satu, dapat 2. Dia dapat di UI dan ITB. Dia disuruh milih malah. Tuhan itu hebat banget ya. Dia pelihara kami gitu loh. Dia mau kasih tahu betapa saya ada di sini, nggak usah worry, nggak usah takut, halo, katanya seperti itu kan. Engkau dalam pemeliharaanku gitu loh. Itu loh yang saya dengar dan saya dapat. Jadi ayat ini adalah ayat yang membuat saya kuat. Gara-gara dari keluarga suami saya, adiknya. Ini loh yang membuat kita jadi kuat. Asalkan kita tetap berserah. Kita kerjakan bagian kita, biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Itu benar-benar ada dan nyata. Jadi teman-teman minta maaf, mungkin saya udah kelewat 15 menit. Ini adalah, mungkin tadinya saya tidak mau berbagi, share di sini. Malu. Tetapi ya ketika Tuhan bilang, itu juga jadi pergumulan saya. Jadi ayolah saya kerja, saya sibuk segala macam. Ternyata Tuhan kasih semua hari ini beres. Jam 4 sore saya sudah pulang sampai di rumah. Gitu loh. Jadi benar-benar, hello, ayo lo nggak boleh, lo harus kasih kesaksian. Jadi teman-teman nggak usah malu-malu untuk memberi kesaksian betapa baiknya Tuhan itu,
supaya orang-orang, teman-teman di sekitar kita jadi tahu dan mereka merasakan juga betapa banyak berkat dan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Dan Tuhan katakan, "Hey, aku ada di sini, jangan takut." Itu saja dari saya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudari Eva atas firman Tuhan dan renungannya dan serta kesaksian yang sangat menguatkan kita yang sebaiknya kita harus senantiasa berserah kepada Tuhan dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kiranya Bu Eva sekeluarga selalu disertai dan dijaga Tuhan dan dipelihara Tuhan selalu. Baik teman-teman, kita masuk ke acara selanjutnya. Acara diskusi, tanya jawab seputar renungan atau mungkin ada sesuatu yang dari teman-teman lain yang bisa di-share atau ditanggapi. Silakan kita gunakan waktu untuk ini. Kak Nixon mungkin ada mau ada respon atau ada tanggapan, mungkin ada yang sesuatu yang di-share juga pengalaman terkait sama ini pengalaman Ibu Eva. Silakan Kak Nixon speakernya di unmute. Aku it's okay, everything's good. Puji Tuhan. Bang Ucok? Ini Kak Debi nih, mungkin nih Kak Debi ada itu? Kak Debi lagi sibuk untuk besok nih menu-menunya. Ini Kak Lexi mungkin pas dulu. Ya, puji Tuhan, kesaksiannya menguatkan ya kan. Benar-benar nyata bahwa Tuhan menolong. Amin. Saya bilang juga tadi adik ipar saya tanggal 16 itu meninggal kayak COVID. 2011 itu mertua saya pun meninggal di Malaka waktu itu. Kami juga tak ada punya dana yang cukup untuk memulangkannya kembali. Namun itu tadi ya, firman-Nya memang benar itu, mintalah segala. Pada saat dia meninggal kami udah putus, waktu itu tahun 2011 kami pikir, wah hancur kami. Uang yang harus dibayar mungkin hampir 1 miliar. Ya, kalau dirupiahkan waktu itu dari ringgit. Hampir 1 miliar karena 1 bulan di ruang ICU. 1 bulan di ruang ICU di Rumah Sakit Mahkota. Uang kami cuma tinggal 60 juta. 64 juta. Tak mungkin bisa bayar. Ya. Tapi kami kenal ada seorang pastor di sana, ya, orang Cina namanya Pastor Gohlinio. Dia bilang kita harus minta sama Tuhan. Benar firman Tuhan. Dia kasih bacaan ini firman Tuhan. Kemudian kami pulang ke penginapan hanya untuk berdoa. Ya, berdoa. Ya, puji Tuhan. Setelah berdoa kita balik lagi katanya ke rumah sakit. Begitu kami ke rumah sakit, semua dokter yang menangani itu memutuskan untuk tidak mau dibayar. Wah, itu tak putus contohnya. Dan masih sisa yang harus kita bayar itu. Kemudian ada seorang jemaat di gereja itu namanya Pak Hongpiu gitu ya. Pak Chua Hongpiu. Kemudian dia bilang, terus kami harus membayar jaminan waktu itu. Masih ada beberapa yang harus jaminan. Tak bisa, rupanya dia langsung masuk ke ruangan administrasi. Dia bilang, saya yang jamin katanya. Terus administrasi bingung, loh gimana
kamu kok bisa mau menolong seorang Cina, warga negara Malaysia, mau menolong orang Indonesia yang bukan saudara katanya. Udah pasti bukan saudara. Bapak ini keriting hitam gitu. Bapak Cina gitu kan. Asli di Malaysia. Tapi Bapak itu bilang, saya saudara dalam Kristus katanya. Dua administrasi itu terdiam, satunya pakai jilbab, satunya orang India juga. Nah, terdiam dia langsung. Di situ saya menetes air mata. Tuhan udah bekerja. Dia jamin semuanya sisa uangnya itu. Dan kami selamat, bahkan Bapak itu dia mengurus semua. Dari subuh jenazah, bahkan dibelikannya peti jenazah yang harganya 7.000 ringgit saat itu. Hampir sekitar 22 juta satu peti jenazah itu. Dia semua yang bayar. Dan kemudian anak Bapak itu malamnya datang. Dia datang, dia bilang, Pak, saya dan mertua saya perempuan dengan istri saya waktu itu di sana. Nah, terus masuk ke penginapan kami, Pak, ini saya baru kerja 3 bulan. Tapi saya mau membagikan kasih Kristus. Saya mau mempraktikkan kasih Kristus katanya. Itu yang dia bilang. Ini saya belikan tiket MH, Malaysia Airlines, itu Malaysia punya tiket, dan untuk pulang ke Indonesia. Semuanya ditanggung, tak ada lagi. Ya. Namun kami tetap merasa berhutang. Jadi pulang kami harus menjual segala-galanya untuk mengembalikan uang Pak Chua Hong Piu itu. Walaupun dia tidak mau dikembalikan, kami kembalikan ke gereja. Uang ke gereja yang dia menjadi jemaat di situ. Dan akhirnya kami jadi saudara yang dekat untuk gereja. Hampir setiap saat kami diundang ke sana, bahkan setiap ulang tahun gereja itu, kami harus ke sana menyumbangkan pujian dan harus sampai ke sana. Itulah rencana Tuhan. Mertua saya dipanggil, namun kami mendapat banyak saudara. Ya. Tapi benar kata Eva tadi, saudari Eva, ya, mintalah semuanya setelah kita minta. Walaupun Tuhan, nanti itu adalah kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, kehendak Tuhan. Dan sekali-sekali jangan pernah kecewa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Pasti akan selalu terbaik. Saya bilang, saya pikir tanggal 16 itu, gak mungkin lah, janganlah. Saya masih kepengen dia, adik saya juga yang ini baru meninggal ini. Gak mau saya, masih ini. Tapi akhirnya Tuhan panggil, saya harus tetap memutuskan tidak kecewa. Ada kecewa. Terima kasih untuk kesaksian ini, menguatkan juga untuk saudari Eva. Ya, kami bersyukur. Dan firman ini memang kita hanya hidup dari firman. Ternyata itulah kita jadi semakin dekat, semakin mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang Kak Edwin. Kak Febe, ada yang mau di-share? Kak Febe. Apa ya? Sambil lihat cucu saya. Cucu saya tadi ada. Ya, cuman mengkonfirmasi aja bahwa apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia ya yang berdaulat atas hidup kita tetap katakan Tuhan itu baik. Dan itu baik, apapun yang terjadi ya, tetap kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Ya itu aja, dan berkati. Oke. Yang lain mungkin ada mau beri kesaksian atau tanggapan sebelum kita masuk ke acara selanjutnya. Icong itu bisa nyokap, Cong. Oh, Icong Kak Dikson ya. Oh, silakan kalau emang ada yang perlu di. Kak Dikson nyanyi dong. Nice.
waktu Mamaku dulu apa ya? Mamaku kanker 8 tahun ya, waktu kanker, yang ngalamin kanker 8 tahun. Kurang deket, nggak denger. Kecil, suaranya kecil. Hang on. Dengar nggak? Cerita mama ya, mamaku dulu kanker apa ya? Kanker payudara. Selama 8 tahun itu apa ya? Mujizat, dibilang mujizat ya mujizat, dibilang everything is no everything lah. Sorry ya kalau kadang-kadang ada Inggrisnya keluar, sorry maaf ya. Kadang mujizat dan cinta kasih Tuhan tuh dari dia dioperasi sampai dia jadi pasien paliatif di Darmais, itu 8 tahun itu benar-benar apa ya, cobaan, happiness, sadness jadi satu. Tapi bersyukur ya, karena aku bersyukurnya apa, cinta kasih Tuhan tuh benar-benar terjadi dalam hidupku dengan mama, karena aku kan jauh ya. Jadi aku nggak punya adik, nggak punya kakak. Jadi yang ngelihat mama tuh selama dia sakit, memang sih aku kalau pulang setahun 2 kali, waktu pas dia benar-benar parah itu hampir 3 kali setahun aku pulang. Cuma lagi pertama-pertamanya ya paling setahun sekali. Ya itulah, karena cinta kasih Tuhan, walaupun dia sendiri ya dan mengalami penyakit kanker, itu dia ngadepin penyakit kanker, tapi karena mama itu orangnya apa ya, rajin beribadah. Jadi dia dengan beribadah itu, dengan kankernya, kalau menurutku dia bersaksi Tuhan itu baik walaupun dikasih kanker ya, tapi dia masih tetap jadi apa ya, pengikut Tuhan yang setia walaupun dia memang benar-benar parah, susahnya yang kadang-kadang bikin sedih tuh akunya jauh nggak bisa. Sebagai manusia perasaannya gimana sih, anak kok kurang ajar banget ya, orang tuanya sakit malah ditinggal. Tapi yang aku tahu Tuhan tuh ngirim aku ke sini, kalian tahulah biayanya orang penyakit kanker tuh kayak apa. Jadi selama 10 tahun itu tuh dibilang berkat ya, ke aku tuh banyak aja berkatnya, ada aja. Jadi apapun yang mama butuh tercukupi. Jadi itulah benar. Kamu minta, tadi kata Eva tadi firmannya memang benar. Meminta, mengetuk, apa yang tuluslah ngomong ke Tuhan, apa yang kamu minta pasti dijawab dan pasti dikasih. Itu aku alami selama 10 tahun. Udah, thank you ya, makasih ya. Terima kasih Kak Nixon atas sharing, atas kesaksiannya. Kalau masih ada yang mau berbagi kesaksian, masih diberikan waktu. Bagaimana kita lanjut ke acara berikutnya ya. Acara berikutnya itu doa syafaat. Atau Kak Debbie mau ada ini? Enggak? Oke, kita masuk ke doa syafaat ya. Doa syafaat akan dipimpin oleh saudara Freddy Waas 87 ya. Bro Freddy, udah, silakan Bro Freddy. Ada list doa syafaat yang perlu ditambahkan? Enggak ada, maaf, agak sinyalnya di sini agak memang susah juga. Tapi cukup, kayaknya sudah cukup. Cukup ya. Oke, mungkin Bro Freddy bisa doa syafaat, silakan Bro Freddy. Oh, saya doa syafaat. Iya. Oh. Apa yang doakan mana?
Mungkin dari atas dulu, dari pemerintahan, terus sampai ke keluarga anggota Rokris. Tuhan pelihara, berikan kesehatan, pokoknya sampai ke SMP 30 kita. Sama tadi satu yang Kak Ucok, pokok doa ke Bang Ucok tadi. Ya, Bang Ucok apa tuh? Bu Santi Melisa. Ya, Bu Santi Melisa, Kak Freddy. Iya. Ya, positif COVID, minta tolong didoakan. Ada di chat itu tadi ya Bang Ucok tadi. Ya. Terus semua apalagi ini aja. Ya, pokoknya buat bangsa, negara, kita semua dikasih sehat, semua alumni, sama ya Rokris kita makin berkembang lah, puji Tuhan. Anggota makin bertambah, makin kuat, makin solid. Rokris 30, makin eksis lah ke depannya. Nah, itu aja Kak Freddy, lanjut Kak, silakan Kak. Nggak nyanyi langsung ya, langsung doa ya. Boleh, mau satu lagu, silakan. Bang Lexi mungkin bisa. Satu pujian Bang Lexi sebelum doa syafaat, apa mau doa? Satu lagu aja nggak apa-apa. Langsung doa. Satu lagu aja. Satu lagu Kaleksi ya, silakan. Allah kuasa melakukan ya, oke. Allah kuasa melakukan segala karena Allah Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang singkat pada malam hari ini, dan kami boleh dasari akan pertemuan kami pada malam hari ini dengan firman-Mu yang boleh memperkaya akan iman kami Tuhan, bahwa di tengah-tengah segala penderitaan apapun yang kami hadapi di hari-hari yang telah lalu maupun yang telah lewat Tuhan, kami sungguh Tuhan melihat jejak-Mu Tuhan. Kami melihat penyertaan dan lindungan-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar lewat kesaksian daripada saudara kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dia ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dia di dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, maupun dalam segala keberadaan yang Engkau selalu ada beserta dia. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu juga nyata atas kami semua yang ada di sini Tuhan. Kami adalah alumni SMP 30 Tuhan. Kami disatukan di dalam wadah Rokris seperti ini Tuhan. Kami juga menghadapi banyak problem dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu juga nyata atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu dihadirkan bagi kami semua yang ada di sini. Tuhan, pada malam hari ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam segala problem yang ada Tuhan, Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi persoalan bagi bangsa ini, apa yang menjadi tantangan bagi bangsa ini Tuhan, di mana kami hidup di tengah-tengah Tuhan. Kami ada, kami berperan, dan kami merasakan dampaknya di dalam segala problem, segala gonjang-ganjing, segala permasalahan problem yang ada di tengah bangsa ini Tuhan. Kami juga merasakan Tuhan. Tapi kami satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Dan kami pada malam hari juga bersatu hati Tuhan, memohon akan pertolongan Tuhan untuk memimpin kami, untuk bangsa ini Tuhan. Khususnya Presiden kami dalam memimpin kami, dalam membimbing kami, dalam membawa bangsa ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, penyertaan dan lindungan-Mu ya Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Segala kelompok,
segala kekuatan yang coba memecah belah bangsa Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membela kami, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyertai kami, dan Engkau akan menjaga bangsa ini sampai akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam juga kami berdoa Tuhan, buat persekutuan kami ini Tuhan. Si banyaknya Tuhan yang ingin kami jangkau. Begitu ya Tuhan, Kau berikan hikmat bagi para pengurus yang ada, sehingga kami dapat menjangkau anggota-anggota alumni 30 yang lainnya. Dan kami boleh juga menyatukan hati mereka, sehingga mereka tergerak untuk ikut di dalam persekutuan seperti pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami dapat merangkul semua akan saudara-saudara. Pada malam juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Santi Melisa yang baru saja masuk Cipto Mangunkusumo dikarenakan hasil swab COVID-19 yang positif. Tuhan, kami percaya apa yang terjadi itu semua adalah perkenan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu juga sempurna atas Ibu Santi Melisa Siaan. Kau akan menyembuhkan dia. Kami percaya Tuhan, dan kami terlalu percaya dengan iman Tuhan, bahwa Engkau mampu menyembuhkan lewat tangan dokter maupun lewat mukjizat yang ada. Kami percaya Engkau akan menolong Ibu Santi Siaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, sebentar kami akan kembali ke rumah, ke kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu juga tidak pernah mundur daripada kami. Kami percaya Tuhan, Kau akan satukan kami di pertemuan kami 2 minggu akan datang. Dan kami juga percaya Tuhan, makin banyak anggota, makin banyak teman-teman kami yang rindu untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa. Amin. Terima kasih. Oke. Berikutnya kita berikan kepada Kak Lexi untuk lagu penutup. Silakan Kak Lexi. Tuhan menolongku ya. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan yakin Tuhan melindungi aku. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu sehelai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan diri, pelihara seumur hidupku. Tuhan selalu menolong.
selalu menjagaku. Selai dia akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Alexi. Berikutnya doa penutup oleh Saudari Eva. Silakan Saudari Eva. Oke, terima kasih Bang Syarif. Oke, rekan-rekan Lintang 30, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami selalu bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan kami waktu saat ini, kami sama-sama sesama dari alumni dari 30 Bapak, dari berbagai macam angkatan. Kami menjadi saudara di sini Bapak. Sungguh Tuhan kami bersuka cita, kami sungguh Bapak bersyukur Tuhan temukan kami dengan rekan-rekan kami. Kami menjadi lebih menguatkan, kami jadi lebih memberi kasih kami kepada teman-teman kami di sini. Biarlah Tuhan di Lintang ini Tuhan, di Rokris ini kami boleh saling berbagi, kami boleh menyatakan kasih kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya nyatalah bahwa kasih Tuhan itu memang ada dan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan sebentar lagi kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kasih dan karunia Tuhan menyertai kami bersama dengan keluarga kami dengan kegiatan kami masing-masing. Biarlah Tuhan, firman Tuhan malam ini menjadi kekuatan untuk kami di dalam kami melakukan segala hal, segala yang Tuhan berikan untuk kami perbuat dan kami boleh bertanggung jawab. Dan jikapun nanti malam kami akan beristirahat, kami akan tidur, Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami, supaya kami boleh beristirahat dengan cukup. Dan esok pagi kami bangun kembali dengan tubuh yang lebih sehat dan boleh bersuka cita karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini. Kami sungguh-sungguh sangat bersuka cita bertemu dengan saudara-saudara kami di sini. Terima kasih Bapak, ampuni segala salah dan dosa kami. Kami mau serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Demikian kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian, acara pertemuan ibadah ini sudah usai. Kita akan melanjutkan ke acara pembahasan mengenai ADRT bagi teman-teman yang ingin meninggalkan nggak apa-apa kalau mungkin ada acara lain, tapi mungkin untuk rekan-rekan yang ingin berperan serta membahas Sesi foto dulu aja semua, sesi foto. Oh, foto boleh. Sebelum kita bubar. Oh ya, tunggu ya. Tunggu. Smile, senyum. Belum. Belum. Oke, kita dulu ya. Kok Magda pakai masker? Iya dong, dibuka dong maskernya. Lagi di jalan. Oh ya, sebentar ya. Kita dulu ya. 1. Kak Teti
bisa ditampilin itunya, videonya? Izin katanya lagi dia nggak tuh, Oh, enak izin badan. ya, izin ya. Oke. Ya, lagi enak badan. Oke, siap. Oke. Gimana, Kak Magda? Acara pertemuan ini sudah usai. Bagi yang ingin tetap di sini nggak apa-apa, dipersilakan karena kita akan bahas ADART ya. Acara selanjutnya saya serahkan ke ketua ya, Bu Ketut lagi. Bu Ketua. Bu Ketut lagi. Bu Ketua. Itu Andri Silakan. aja, itu Andri. Oh, itu Andri. Silakan, itu Andri. Ya, makasih kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Salam. Jadi di malam hari ini, Kak Sarip tadi screenshotnya tolong diitin lagi Kak Sarip. Oh, siap. Screenshot apa nih? ADRT? Acara. Enggak, acara dulu tadi. Acara. Tolong. Oke. Bentar. Kita make fast saja biar cepat. Oke. Yang pertama kita akan fellowship. Terus yang pertama adalah perkenalan alumni. Tadi saya lihat ada Kak Sahala ya. Iya, Kak Sahala 85 ya. Sahala PS ya. Ya benar ya. Tadi ada Kak Sahala tapi udah hilang sekarang ya. Iya, tadi ada. Kak Sahala tadi ada, cuma sekarang udah nggak ada. Baiklah, karena semuanya ini kita sudah kenal ya, paling Kak Lexi ya, yang di Pekanbaru. Salam kenal dari kami. Saya Andri, angkatan 91. Saya di sini coba membawakan tentang rencana kerja untuk Rokris kita. Jadi yang pertama adalah kita akan sosialisasi tentang draft untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk Rokris. Mungkin Kak Sari bisa screenshot, Kak? Bisa. Untuk ADRT kita. Ya. Oke, saya perbesar dulu. Oke, jadi kami dari pengurus Rokris, admin, kami beberapa minggu lalu kami sudah bikin pertemuan dan kita akan jabarkan untuk anggaran dasar kita. Jadi untuk anggaran dasar pasal 1 pasal 1 nama. Perkumpulan ini merupakan bagian dari Ikatan Alumni SMP Negeri 30, yaitu seksi rohani Kristiani, Katolik dan Kristen, untuk selanjutnya disingkat Rokris Lintang 30. Jadi kita masih berkaitan dengan IKA karena akte Lintang 30 masih atas nama IKA 30, jadi belum kita rubah. Jadi untuk kedepannya tetap kita pakai Ikatan Alumni SMP 30, belum kita pakai Lintang ya. Kita tetap pakai ikat di bawah payung Ikatan Alumni SMP Negeri 30. Dan selanjutnya kita akan dibilang sebagai Rokris Lintang 30 atau kita bisa jabarkan sebagai rohani, Kristiani, Katolik, dan Kristen. Ya kakak-kakak ya, bisa baca. Terus kita maju ke pasal yang kedua. Perkumpulan ini berasaskan Alkitab dan Pancasila. Ya. Oke. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga berisi tentang tujuan, visi, dan misi. Yang poin 1, tujuan perkumpulan ini didirikan sebagai wadah menghimpun dan mempersatukan alumni rohani Kristiani,